Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali di channel Rumah Jahit Mutia. Nah, tutorial kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana cara membuat gaun anak seperti gambar yang tampak di atas ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut kepada ukurannya. Di sini saya sudah meletakkan ukuran, teman-teman bisa stop dulu untuk melihat ukurannya, atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan ukuran badan anaknya masing-masing. Di sini kan bajunya ada inner atau dress dalamannya dan juga panjang outer yaitu dressnya. Untuk panjang dressnya itu ada 55 cm dan panjang dalamannya itu adalah 35 cm. Untuk panjang muka atau PM yaitu 17 cm. PM ini adalah panjang dari titik bahu paling atas sampai kepada sambungan ya teman-teman. Itu kan outernya, dressnya itu mempunyai sambungan di bagian dada seperti ini. Nah, itu panjangnya 17 cm. Oke. Kita lanjut untuk proses pembuatan pola, tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dulu agar terus berkembang ya, teman-teman. Pertama-tama kita lipat dua dulu kertas seperti ini karena kita akan membuat polanya sekaligus depan dan belakang. Lalu dari ujung kertas ini kita tarik garis ke samping sejauh setengah lebar bahunya, yaitu 12,5 cm. Setelah itu kita tarik garis dari sudut ini. Oke, kita tarik dari sudut ini ke bawah sejauh 1,5 dan ke bawah lagi yaitu 6 cm. 1,5 itu adalah untuk kerung leher bagian belakang dan 6 cm itu adalah untuk kerung leher bagian depan. Lalu untuk ke sampingnya juga 6 cm dan kita hubungkan garisnya. Nah, dari titik ujung bahu yang 12,5 tadi kita turunkan 2 cm lalu kita hubungkan. Nah, ini garis bahunya. Dari ujung kertas kita turun lagi ke bawah sejauh setengah lingkar ketiak. Lingkar ketiak 28 kita bagi 2 14. Dari titik ini kita tarik garis ke samping sejauh 1/4 lingkar dada. Lingkar dadanya adalah 58 kita bagi 4 berarti itu adalah 56 kita bagi 4 yaitu 14 cm. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Dari titik kerung leher, dari titik kerung leher bagian belakang ke garis dada, kita ukur panjangnya berapa. Lalu setelah kita ukur panjangnya berapa, lalu kita bagi 2. Nah, titik ini sebagai titik lebar dada. Nah, untuk ukuran lebar dada ini kita ambil saja dari lebar bahu, kita kurangi 1. Karena lebar bahunya 12,5, maka kita kurangi 1 jadi 11,5. Lalu dari titik-titik ini kita hubungkan menggunakan penggaris siku seperti ini. Oke teman-teman, setelah kita garis, ini kan saya tidak punya penggaris yang kecil itu, jadi ini kurang bagus lengkungannya. Ini saya bikin lengkungan manual. Nah, kalau aslinya teman-teman harus mengikuti penggaris lengkung ya, penggaris siku. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita tarik lagi garis dari sudut atas. Ini kan kita akan menentukan panjang mukanya yaitu 17 cm ke bawah. Kita tarik dari garis sudut atas kertas ke bawah sejauh 17 cm. Ini adalah sambungan ya teman-teman. Nah, dari atas kita tarik ke bawah sejauh 17 cm. Ini fleksibel ya teman-teman. Kalau anaknya tinggi bisa lebih dari ini, bisa 20. Ini ukurannya saya gunakan hanya 17 cm saja. Nah, untuk lebarnya ini kurangi saja dari lingkar dada, kita kurangin 1. Karena tadi lingkar dadanya adalah lebarnya ini 14, kita kurangi 1 jadinya 13 cm. Lalu kita hubungkan garisnya. Ini sudah jadi polanya. Lalu kita akan potong. Nah, sebelum kita merubah polanya ini ke bentuk
outernya, teman-teman harus jiplak dulu karena nanti akan kita gunakan untuk membuat pola inner ya teman-teman, agar tidak 2 kali membuat pola. Nah ini sekaligus pola depan dan belakang, lalu kita potong dulu. Untuk pola depannya kita potong lagi kerungan leher bagian depannya. Kita fokus ke pola depan dulu, kita jiplak lagi ya teman-teman. Ini dua sekaligus karena ini sudah berlipat ya kertasnya sudah terlipat. Karena kan modelnya itu menyilang di bagian depan. Kita potong lagi. Setelah ini akan kita bikin untuk pola bagian depannya. Dan lalu kita buka dulu. Ini adalah tengah mukanya. Ini kan nanti akan berbentuk seperti ini. Ini garis bahu. Kita ambil dulu titik di tengah-tengah garis bahu. Lalu dari ujung bahu yang paling atas ya teman-teman, paling atas ini kita turunkan sejauh 6 cm. Ini adalah nanti menjadi panjang talinya. 6 cm. Nah, titik 6 cm ini harus berada di garis tengah-tengah bahu, maka kita geser dia ke samping. Oke, lalu kita hubungkan. Nah, inilah titik nanti batas teratas pola badan bagian depan, dan ini adalah talinya. Dari titik ini akan menjadi tali ya teman-teman. Nah, ilustrasinya seperti ini akan menjadi tali. Jadi tali itu akan terletak nanti di tengah-tengah bahu. Lalu dari titik garis tali itu kita hubungkan ke ujung ketiak menggunakan penggaris lengkung, atau teman-teman mau melengkung dengan manual juga tidak apa-apa. Nah, dari sini kita akan membuat lagi titik baru, yaitu dari tengah muka kita geser sejauh setengah dari dari sini setengahnya ya teman-teman, atau seperempat dari lebar badan ini. Lalu kita hubungkan. Nah, ini menggunakan penggaris lengkung juga ya teman-teman. Ini karena saya tidak punya versi mininya, jadi kita anggap saja ini melengkung ya. Sudah selesai untuk pola yang bagian atas ini, kita akan potong sekaligus 2. Ini saya mencontohkan, makanya saya potong 2 rangkap. Tapi kalau untuk pemotongan kain ini cukup 1 saja polanya. Nah, seperti ini teman-teman polanya. Jadi nanti di depan itu akan berbentuk kita akan membentuknya. Nah, seperti ini jadinya kan. Jadi garis tengah kiri dan kanan tuh harus berhimpit lagi. Nah, ini akan tempat tali nantinya. Dipahami ya, teman-teman. Ini kan garis ini harus bertemu lagi. Ini kita ukur dulu garis tengahnya di mana. Jadi saat kita menjahit nanti ini harus bertemu lagi agar lebar dadanya itu kembali ke ukuran awal. Oke, next kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu badan belakangnya. Ini badan belakang juga kita rubah ya. Karena tadi bagian depan dari ujung bahu kan kita kurangi 6, maka pola belakang juga kita kurangi 6 cm. Nah, ini kita potong. Setelah ini kita akan menempelkannya dengan badan depan, lalu kita ikuti garis badan depannya seperti ini. Sisanya itu kita potong.
Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini nanti akan ada talinya. Dipahami ya teman-teman. Nah, ini sebagai ilustrasinya, model gaunnya kan seperti ini. Ini panjangnya kan 17 cm sampai lebar sambungan itu. Berarti sisanya adalah 55, kita kurang 17 yaitu 38. 38 kita bagi dua lagi karena dia dua tumpuk ya teman-teman. Jadi lebar yang pertama 19, panjang yang pertama 19 dan yang kedua juga 19 cm. Untuk lebar ke sampingnya kita ambil dari lebar dadanya. Lebar dada, setengah lebar dadanya itu kan adalah 28. Berarti 28 kita tambah setengah dari 28 itu 14. Berarti 28 ditambah dengan 14 jadinya adalah 42 cm. Jadi untuk yang pertama ukurannya adalah 19 dikali 42 cm. Nah, untuk yang kedua panjangnya sama 19 cm dikali dengan, karena yang di atas tadi panjang ke sampingnya adalah 42 cm, maka yang bagian kedua ini 42 kita tambah dengan setengah dari 42 yaitu 21. Maka panjang ke sampingnya totalnya adalah 63 cm. Jadi ukuran untuk yang kedua ini 19 dikali 63 cm. Sampai di sini paham ya teman-teman? Jadi bentuk polanya nanti adalah seperti ini, kotak seperti ini. Untuk yang pertama itu 19 dikali 19 dikali 42 dan yang kedua juga 19 dikali 63 cm. Nanti ini akan kita kerut bagian atasnya. Lalu kita sambung dengan bagian atas seperti ini. Nah, yang kita kerut itu bagian atas, yang di bawah juga yang kita kerut adalah bagian atasnya. Ini nanti akan kita sambungkan. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan pola tangannya. Kita lipat dua dulu seperti ini, lalu kita tarik dari ujung kertas ke bawah, tinggi puncaknya yaitu 6 cm. Lalu tarik garis ke samping. Jadi dari sudut ujung ini kita tarik garis sejauh setengah lingkar ketiak yaitu 14 cm. Lalu dari garis miring ini kita bagi 3 titik ya teman-teman. Nah, titik yang pertama kita naikkan 1,5. Lalu kita bikin kerungannya. Dari sudut ini kita tarik lagi garis ke bawah sejauh panjang tangan. Panjang tangannya di sini yaitu 28 cm. Untuk lebarnya ini adalah 15 cm. Atau bisa menyesuaikan dengan lingkar ujung tangan anaknya masing-masing. Lalu kita hubungkan. Nah, ini pola tangan sudah jadi, tinggal kita potong. Karena bentuk tangannya itu adalah tangan balon, ini adalah pola dasar. Setelah ini akan kita pecah pola lagi, membuat pola lengan balon. Caranya seperti ini, kita garis dulu garis tengahnya. Lalu dari bawah ini, setengah dari pola tangan ini kita bagi dua lagi. Di kirinya juga kita bagi dua. Kita garis, kita tentukan garisnya. Lalu kita garis lurus dari atas. Nah, setelah ini garis-garis ini akan kita potong untuk nanti memecah dan membentuk pola lengan balon. Tapi jangan sampai terputus ya teman-teman. Setelah selesai, ini kita tempelkan di kertas yang baru. Kita tempelkan dulu seperti ini. Kita garis dulu garis tengahnya. Jadi dari garis tengah ini nanti kita akan berpatokan gesernya dari garis tengah itu berapa senti. Di sini saya hanya menggunakan 5 cm saja. Saya geser per lebar 5 cm. 5 cm semua ya teman-teman.
Setelah ini kita potong mengikuti pola yang sudah kita buat ini. Untuk bagian bawahnya kita bikin lagi garis baru agar hasilnya itu melengkung garis bawahnya itu lebih bagus ya teman-teman. Kita potong. Nah, ini sudah jadi untuk pola tangannya. Kita akan lanjut ke proses pembuatan pola selanjutnya, yaitu pembuatan pola innernya atau pola bagian baju yang bagian dalamnya. Nah, ini tadi dia pola dasar yang kita buat di awal. Kita ciplak lagi. Nah, untuk panjang innernya tadi adalah 35. Dari ujung bahu kita tarik garis lurus ke bawah sejauh 35 cm. Lalu tarik ke samping. Di sini saya menggunakan dari lebar dada saya tambahkan 2 cm. Lebar dada 14, kita tambah 2 jadi 16 cm. Dan di ujungnya dinaikkan 1,5, tujuannya agar tidak panjang samping. Nah, ini sudah jadi polanya. Untuk kerung leher bagian depan tinggal kita turunkan lagi 4 cm ya teman-teman. Ini sekaligus pola depan dan juga pola belakang. Nah, ini pola keseluruhan sudah selesai. Nanti pola di depan tinggal dipotong itu. Nah, ini akan saya jelaskan cara pemotongan kainnya ya teman-teman. Ini nanti pola yang depan ini akan kita potong rangkap 4 karena nanti dia akan sebagai pelapis. Nah, untuk bagian kiri 2 lapis dan bagian kanan juga 2 lapis. Nanti akan kita selipkan tali di sini. Untuk panjang talinya adalah 12 cm karena tadi kan kita mengurangi 6 cm. Nah, untuk yang pola belakang juga kali 2, untuk yang pola depannya 4 kali kita potong kainnya. Lalu kita selipkan talinya nanti. Ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Dimengerti ya teman-teman. Nah, setelah ini untuk pola rok bagian bawahnya yang berkerut, ini kita potong juga 2 untuk depan dan belakang, dan bagian bawahnya lagi kita potong juga 2 kali. Untuk badannya pola inner kita potong dulu bagian belakang. Ini tidak menggunakan resleting karena bahannya kaos. Kalau teman-teman menggunakan bahan katun, maka sisakan kampuh belakang untuk tempat resleting 3 cm. Setelah dipotong bagian belakang, baru kita potong bagian depan. Nah, untuk tangannya ini seperti ini kita potong 2 kali. Nanti akan kita kerut di sini dan juga di sini. Untuk kerutan yang pertama, yang paling atas, itu dari puncak bahu kita turunkan 15 cm. Di sini adalah batas kerutan. Nah, untuk kerutan yang kedua, ini dari bawah itu adalah jaraknya 3 cm. Oke teman-teman, beginilah polanya, keseluruhan sudah selesai. Semoga teman-teman paham untuk cara pemotongan pola di kain, dan untuk proses penjahitannya sampai dengan selesai akan saya lanjutkan di video part 2. Nah, sekian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Apabila teman-teman ada yang tidak paham, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.